Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah insyaallah. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan menuntaskan saum ketiga kita yang mengikuti pemerintah yang memulai hari Sabtu kemarin mungkin mengakhiri puasa hari keempat. Kita berlindung kepada Allah, kita bermunajat, mudah-mudahan amalan-amalan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa. Dan yang lebih utama lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa kita yang kemudian puasa kita menjadikan kita nanti seperti bayi yang baru lahir, suci tanpa dosa sama sekali. Baik, teman-teman, sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, pada hari ini kita akan membahas mengenai nama Allah. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam, jika seseorang sudah mengenal seseorang orang yang lain, atau misalnya seperti ini, apabila seorang orang tua sudah mengenal anaknya dari lahir, maka orang tua tersebut mengenal anaknya luar dan dalam, akan mengenal sifat-sifatnya. Contoh, kita pada anak kita sendiri, kita tahu anak kita sifatnya seperti apa. Kadang-kadang pemarah, kadang-kadang baik, kadang-kadang dermawan, kadang-kadang penurut. Kita tahu sifatnya. Kenapa? Karena kita mengenal anak-anak kita dengan baik. Kemudian kadang-kadang orang tua supaya permintaannya kemudian dilakukan oleh anaknya, memanggil anaknya dengan nama-nama yang terbaik. Contoh, Adek Soleh, tawain HP bapaknya. Ya, jadi kalau kita sudah mengenal anak kita luar dan dalam, maka sifat-sifat yang kemudian dimiliki oleh anak kita suka kita gunakan untuk memanggil dirinya. Nah, demikian juga yang kita lakukan, atau demikian juga yang kita lakukan dalam memahami al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Bahwa ketika kita mengenal Allah, maka kita harus mengenal sifat-sifatnya. Seperti apa sifat-sifatnya Allah? Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemberi. Maka ketika kita tahu Allah Maha Rahman, maka kita mengetahui bahwa Allah itu senang memberi. Allah Al-Wahhab, pemberi tanpa batasan apapun. Dengan kita mengetahui Allah Al-Wahhab, maka kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala suka memberi bahkan tanpa ada logika sedikit pun. Nah, lebih hebatnya lagi, dengan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Al-Asmaul Husna ini, maka kita bisa berdoa, kita bisa memanggil Allah dengan nama-nama yang kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nama-nama yang disukai oleh Allah ini, nanti kemudian ketika kita memanggil Allah dengan nama-nama yang disukainya, maka Allah akan menghijabah doa kita lebih cepat lagi. Kenapa? Karena senang dipanggil oleh nama-nama yang disukai. Bukankah kalau kita memanggil anak kita dengan sifat yang kemudian disukai oleh anak kita, maka anak kita kemudian akan melakukan apa yang kita minta. Dek, rajin, soleh, tolong ambilin HP bapak ya.
akan lebih enak daripada Dek tolong ambilin HP Bapak ya. Seperti itu. Ini adalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita kemudian mengenal Allah dari sifat-sifatnya, dan kemudian kita menggunakan nama-nama Allah ini untuk memanggil Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan kita. Kenapa? Karena kita ingin doa-doa kita dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita merajuk? Kita merajuk dengan nama-nama yang dimilikinya. Kita merajuk dengan Asmaul Husna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allaha awid Ar-Rahman." Ya, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Ini luar biasa ayat ini. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan-sebutan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutan-sebutan ini insya Allah akan membuat doa-doa kita lebih cepat dihijabah. Apalagi ketika bulan puasa Ramadan ini, di mana doa-doa lebih mudah dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan setelah kultum kali ini kita mengetahui, kita bisa menjadi menyederhanakan apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat, yaitu kita kemudian mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan kemudian menggunakan nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini untuk bisa merajuk kepada Allah, untuk meminta kepada Allah dalam doa-doa kita. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai nama Allah, dan kemudian dari sifat-sifat ini apa yang kemudian bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memohon sesuatu yang kemudian tidak mungkin, nama-nama Allah apa saja yang bisa kita gunakan. Sama seperti nama Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria sudah tahu dirinya sudah tua, istrinya tidak bisa punya anak, tapi tetap menghendaki seorang anak, sesuatu yang tidak mungkin. Maka Nabi Zakaria berdoa dengan Allahu Al-Wahhab, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan dahsyatnya langsung setelah berdoa di mihrabnya Maryam, kemudian melakukan sholat, kemudian malaikat turun kepada Nabi Zakaria menyampaikan bahwa Allah telah mengabulkan doa-doanya, bahwa akan lahir Yahya sebagai anak Nabi Zakaria. Baik, itu saja mungkin dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.